Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alaili, NPM 24782094 dari TRI kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua package utama dan struktur folder dan isi file. Kita buka file Smart City. Di sini ada dua folder utama, yaitu yang monitoring berisi file main yang isinya itu fungsi-fungsi utama. Sedangkan modul sensor ini berisi tentang fungsi-fungsi sensor dan OOP. Kurang lebih seperti itu struktur modulnya, dan kita coba running di CMD. Jadi CTF. Oke. Ini struktur dari folder-folder yang tadi saya jelaskan. Dan ini ada coba txt ini dari file riwayat yang telah saya buat. Lalu selanjutnya ada implementasi OOP dan inheritance. Di sini disuruh menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan di sini suruhnya kendaraan dan slot parkir ya, karena di project saya disuruh untuk mendefinisikan kualitas udara, kayak misalnya CO, terus tingkat kebisingan. Di sini saya menggunakan sensor. Di sini ada kelas sensor, kayak menambahkan kualitas udara. Di sini ada atribut nama sensor, STR nama sensor, jenis sensor, STR jenis sensor, lalu sensor PM25, sensor CO, sensor kebisingan, dan ada data sensor, float, data hasil pengukuran sensor, timestamp atau date time, waktu dan tanggal pengambilan data. Lalu di sini kita disuruh menjelaskan inheritance-nya. Di sini ini ada kelas utama, dan di sini ada inheritance-nya di sini, atau kelas turunan, kayak misalnya PM25 sensor, ini kelas utamanya sensor. Nah, dan ini CEO sensor, dan kelas utamanya sensor juga. Noise sensor dan kelas utamanya yaitu sensor. Kurang lebih tiga ini sensor inheritance-nya atau turunan. Lalu instansiasi objek dan pemanggilan metode. Pemanggilan metode di sini kayak dari kelas sensor ini, pemanggilannya kayak kelas PM25 sensor ini dipanggil sensor kelas utamanya. Lalu di sini mendefinisikan mengenerate data self, dan
kategori PM2,5 mengidentifikasi kategori tingkat PM2,5 kayak misalnya baik, sedang, atau berbahaya. Nah, yang CO sensor ini ada aman jika dalam batas, berbahaya jika melebihi, kayak misalnya dia ngecek apakah dia itu aman atau berbahaya tentang CO-nya ini. Lalu ada noise sensor ini mengecek tingkat kebisingannya, kayak mengenerate nih tingkat kebisingannya, misalnya kayak di kurang dari 60 itu rendah, sedangkan kalau kurang dari atau sama dengan 80 itu normal. Sedangkan kalau lebih dari kedua ini maka akan memunculkan output tinggi. Lalu ada implementasi exception handling. Di sini ada exception handlingnya di main. Oke, kita cari dulu. Di sini ada exception handlingnya juga. Jika exception as itu kayak di sini tuh mana ya? Itu kayak elif kalau nggak ada yang di nggak sesuai sama yang di sini, maka akan terjadi kesalahan, akan memunculkan output kesalahan. Nah, lalu di sini ada contoh lagi, apalagi apa di sini selalu meminta user memilih lokasi dari daftar. Jika tidak daftar tidak ada daftar lokasi, dia akan munculkan belum ada lokasi. Nah, apa yang terjadi jika error? Maka dia akan memunculkan input tidak valid. Di sini juga ada exception-nya dari baca dari riwayat file. Di sini jika membuka file yang akan dicari yang belum kita buat, maka dia akan munculkan ini. Kurang lebih kayak kalau error kayak belum buat terus sudah dicari, dia akan munculkan file tidak ditemukan. Lalu ada implementasi generator, iterator, dan closure. Kita buka sensor. Jadi kita cari dulu generator. Generator. Wait. Di sini ada dev generate CO level kayak menghasilkan data acak untuk sensor karbon monoksida dalam 1 ppm. Import random ini untuk memunculkan nilai acak antara 1 hingga 10. Di sini kita buat 1 sampai 10 ya.
Oke, kita lihat di sini. Hmm. Di sini kita mengenerate kelas PM2,5 sensor. Kita mengenerate data kualitas udara, lalu ada data baru di sini untuk memperbarui timestamp. Lalu selanjutnya ada iterator. Iterator itu kayak ini kelas PM2,5 sensor dari kelas utama sensor. Nah, di sini ada kelas CO sensor, kelas utamanya sensor. Noise sensor, kelas utamanya sensor. Lalu ada closure atau lambda. Di sini kita coba. Oh iya iya iya. Sorry. Di sini nih. Di sini kita generator tadi itu mengenerate simulasi sensor kayak lokasi, durasi menit, interval detik, kayak durasinya 1 jam. Lalu setiap 5 detik dalam 1 jam itu. Dia menggunakan kita menggunakan fungsi while dan yield di sini. Lalu iteratornya untuk menelusuri data sensor. Menelusuri data sensor di sini dari data list. Ya kurang lebih dari iterator ini untuk menelusuri data sensor. Lalu ada closure. Closure di sini pencarian lokasi berdasarkan kata kunci dan jenis sensor. Kayak misalnya kita nyari kata kuncinya. Misalnya kita buat Natar. Terus Natar Haji Menang gitu ya. Terus kita coba cari menggunakan ini. Kita cari menggunakan ini dengan kata kunci misalnya Natar aja gitu. Dia langsung muncul nanti. Kalau misalnya kita buatnya Natar terus kita nyarinya Raja Basa, dia akan munculkan sensor tidak dikenali. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita di sini suruh running ya. R city. Wait.
kebalik. Nah, di sini kita coba tambah lokasi. Nah, di sini tambah lokasi ada di kita cari tambah lokasi. Nah, di sini ya. Di sini kita menjalankan input lokasinya, kecamatan, kelurahan. Nah, kita coba tambahkan ya. Oke. Lokasi sama dengan input, masukkan lokasi, kecamatan, kelurahan. Dia akan munculkan berhasil ditambahkan. Jika tambah lokasi sudah ada, kayak misalnya kita nambahin Natar, Natar. Habis itu kita buat lagi Natar, Natar. Dia akan munculkan ini sudah ada gitu dia. Oke, kita coba tambahkan misalnya Natar Jimena. Nah, coba kita buat lagi. Kayak misalnya Natar Jimena. Nah, dia akan munculkan output sudah ada. Nah, lalu selanjutnya kita pilih nomor 2 aja. Di sini nomor 2 dia memunculkan lokasi Natar Hajimena itu sensornya PM2,5 itu 101,04, yaitu yang berarti berbahaya. Sedangkan sensor CO-nya itu 8,63, itu aman. Dan kebisingannya itu 53,45 dB, itu aman, rendah. Nah, di sini menu 2 ya, tampilkan semua lokasi. Nah, di sini kita oke. Di sini memilih lokasi. Nah, jika kita memunculkan apa namanya lokasi yang tidak ada di situ, ya misalnya kayak gini. Oh iya iya iya. Oh ini ya. Jika dia tidak ada daftar lokasinya, maka dia akan memunculkan input tidak valid, value value error, value. Misalnya tiga. Oh, oke, kita cari dulu. Bentar. Riwayat sensor, traktor. Nah, ini menampilkan semua datasnya, menampilkan semua lokasi beserta informasi kualitas udaranya. Nah, dia langsung munculkan lokasinya ya, kayak informasinya apa aja yang tadi kita udah coba. Lalu kita coba selanjutnya nomor 3. Kita cari lokasi. Nah, di sini ada kata kunci lokasi. Di sini kata kunci lokasi. Nah, yang tadi saya jelasin kayak kata kunci lokasi itu nih.
Di sini karena di sini kita udah pakai lambda, dia langsung ke sini ya. Jadi kayak langsung kata kuncinya muncul dia. Kita harusnya di sini nih, milih user, milih lokasi dari daftar. Coba kita pilih daftar aja. Dia akan langsung munculkan ini ya, PM 2,5 ini informasi dari Natar Haji Menang ini ya. Lalu selanjutnya ada nomor 4. Kita coba. Nah, kita di sini suruh milih lokasi 1 atau 2. Nah, kita coba pilih lokasi 2 misalnya. Di sini dia akan munculkan input tidak valid. Coba kita pilih 2. Nah, di sini otomatis akan bilang input tidak valid. Coba kita lagi 4. Oke, pilih lokasi 1. Nah, dia akan menampilkan langsung simulasi sensornya dari tingkat kebisingannya. Nih, waktunya dari 2142 sampai 2241 selama 1 jam dalam 5 detik. Di sini ada daftarnya ya. Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 juga disuruh untuk memilih riwayat sensor. Di sini suruh memilih riwayat sensor. Nah, jika lokasi indeks kurang dari 0 atau lokasi indeks lebih dari sama dengan daftar lokasi, maka dia akan memunculkan output lokasi tidak ditemukan. Kayak misalnya kita coba di sini 2. Oh, dia input tidak valid. Oh, iya, iya, iya. Hmm, input tidak valid. Oh, dia kalau memilih disuruh milih dari sini, kalau nggak ada di daftar menunya, dia akan otomatis memunculkan output input tidak valid. Lalu kita coba aja nomor 6. Dia akan menyimpan nomor tes 1. Kita buat filenya misalnya uts.txt. Dia otomatis data disimpan ke uts.txt. Nah, di sini kita udah buat ya. Ini Natar Haji Mena. Rata-rata maksimal. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk menyimpan riwayat di sini menyimpan riwayat sensor ke file teks.
Nah, kita sekarang coba kita baca, kita klik 7. Oke, novel ts.txt. Dia baca file yang telah kita buat ya di sini. Nah, gimana kalau dia nggak 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 kita pilih, kayak misalnya salah gitu. Kayak misalnya kita nyoba salah. Nah, di sini kan open, dia buka filenya r atau baca read f titik read. Ini dia file, membaca file. Nah, coba kita buat error, maka dia akan menampilkan apa gitu kan. Misalnya kita txt. Nah, dia akan otomatis menampilkan file tidak ditemukan atau exception tadi itu ya. Selanjutnya ada nomor 8. Kita pakai lambda tadi ya. Natar. Kita cari yang pakai lambda itu, kita milih mau nyari PM2,5-nya atau CO-nya atau kebisingannya. Nah, kita coba cari CO aja. Nah, di sini udah munculkan tingkat CO-nya itu 4,77. Nah, di sini di sini kan disuruh untuk nah, dia milih untuk kita mau nyari PM2,5, CO atau kebisingannya. Nah, coba kita cari yang nggak ada misalnya. Ntar. Nah, dia kan outputnya kan sensor tidak dikenali di sini. Oke, lalu di sini ada refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Bagi saya, hal yang menantang adalah dalam waktu pembuatan video atau pembuatan laporan praktikum, karena saya tidak apa ya, nggak punya laptop lah gitu. Dan hal yang paling menantang itu bagi saya kayak ngoding itu menurut saya hal yang paling menantang, karena apa ya, pusing aja gitu, kayak ngoding itu pusing menurut saya, karena basic saya itu lebih ke jaringan sih sebenarnya. Dari saya SMK itu suruh ngoding itu saya susah, nggak sampai kayaknya gitu, susah ngebayangin ya. Cuman karena ya kita belajar teknologi rekayasa internet, yaitu pasti ada ngodingnya, pasti ada pemrogramannya, yaitu makanya ya sambil belajar lagi lah. Mungkin itu saja ya pelajaran yang didapat selama mengerjakan ini project sih, kayak kita jadi tahu ya kayak fungsi-fungsi itu apa aja yang dipakai. Terus pelajaran yang saya dapat juga itu eh, selama pengerjaan ini project itu kayak nggak bisa telat lah. Ya bisa telat, cuman kan karena nilainya dikurangin itu bikin saya susah juga sih sebenarnya. Ya emang karena itu kemauan kita sendiri juga sih. Jadi pelajaran yang saya dapat tuh kayak
susahnya mengerjain itu, kayak gimana kita mengerjakan itulah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.